أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Jemaah sekalian, kita bersyukur pagi ini masih dihidupkan oleh Allah SWT dengan kesempatan hidup dalam iman dan Islam. Untuk itu mari kita gunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pagi ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut dengan zikir dan kajian. Kita lanjutkan kajian hadis riwayat Muslim. Nabi menyatakan, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai nabi atau rasulnya, wajib baginya masuk surga. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ada 3 kunci masuk surga. Jadi mengingatkan saya dulu di madrasah itu, saya di Solo di Madrasah Al-Islam Solo, itu kalau mau belajar doanya ini dia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Minimal ini bacanya ya, mau belajar. Ini ternyata Masya Allah hadisnya luar biasa. Yang pertama, kunci surga itu ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba ya. Ini kalau kita nyatakan dengan bahasa. Kalau di hadis radhiya billahi rabba, ridho Allah sebagai Rabbunnya. Rabbun itu Tuhan yang pencipta, penguasa, pengatur, itu Rabbun. Ini dikaji di dalam tauhid rububiyah yang pernah kita kaji dulu. Jadi ridho Allah sebagai Rabbunnya. Jadi ridho itu ya maksudnya hati kita itu merasa senang, merasa gembira, puas, merasa yakin juga. Kemudian ada makna di dalam ridho itu membolehkan, menghalalkan boleh juga. Ya, jadi ini makna ridho. Ya, ridho sebagai Allah itu artinya ya hati kita itu senang, gembira. Hati kita itu membolehkan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabbun kita. Nah jemaah sekalian, kalau orang itu ridho sama Allah sebagai Tuhannya, dan apalagi kemudian Allah juga ridho kepada kita, itulah orang yang beriman. Di surah Bayyinah itu disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang beriman itu ya, dan orang-orang beriman itu mereka itu makhluk yang baik, khairul bariyah.
Jaya'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, kemudian terakhir, saya potong di terakhir aja. Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Jadi radhiyallahu anhu, radhiyallahu an artinya dia itu ya ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, dan juga demikian juga ridho Allah ridho kepadanya. Dzalika liman khasya rabbah, seperti itu disediakan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, artinya kalau kita meridhoi Allah sebagai Tuhan kita, kita ikhlas, kita menerima dengan senang bahwa Allah Tuhan kita, maka kita harus takut kepada Allah. Khasya rabbah, takut kepada Tuhannya, takut, tunduk hati, taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, termasuk keinginan kita. Jadi kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maknanya keinginan kita harus disesuaikan mengikut keinginannya Allah. Ya. Manusia itu punya nafsu keinginan, iya. Nafsu apa? Nafsu keinginan makan, minum, hubungan seksual. Pokoknya punya kehendak. Manusia itu banyak keinginan, punya kehendak macam-macam lah. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Manusia itu punya itu. Nah, kalau kita itu ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka keinginan-keinginan kita itu harus ngikut keinginan Allah. Ya, dengan kata lain, apakah keinginan-keinginan kita itu juga diridhoi Allah atau enggak? Jadi tidak hanya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita upayakan supaya Allah itu meridhoi kita. Gitu. Dan itu sebenarnya tujuan hidup yang sebenarnya itu yaitu. Jadi tujuan hidup yang sebenarnya itu ya ridhonya Allah. Di dalam kajian tauhid yang pernah kita sampaikan dulu, tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, itu salah satu konsekuensinya adalah la ghayata illallah. Tidak ada ghayah, tujuan kecuali Allah. Jadi tujuan itu sebenarnya cuma satu aja, Allah. Ridho Allah, kita besok mati kembali kepada Allah. Jadi apa saja, makan kita, minum kita, berpakaian kita, belajar kita, nyambut gawe kita, berkeluarga kita, mengasuh mendidik anak kita, hendaknya kita upayakan itu semua diridhoi Allah. Nah itu makna yang pertama, dan ini kunci surga. Ya. Nah di nomor 2 wabil islami dina, dan ridho Islam itu sebagai ad-din. Ya, sudah sering saya sampaikan tentang ad-din, maknanya banyak ini. Ya. Lebih dari 10 makna, ada hukum, aturan, agama, maknanya agama juga tauhid, bisa peribadatan dan sebagainya. Kemudian kalau saya ringkas, ad-din itu way of life, cara hidup. Jadi cara hidup yang kita gunakan ketika sekarang hidup ini, kita ngikuti cara-cara yang ditentukan Allah, yaitu Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, Al-Imran 19. Jadi dengan menggunakan Islam itu sebagai cara hidup. Itu makna ridho Islam sebagai ad-din, sebagai agama itu tidak hanya sebagai agama ya Islam itu, tetapi Islam itu sebagai ad-din, sebagai way of life. Bahkan ada ulama yang berpendapat, ya ada ustadz berpendapat, Islam tidak hanya way of life tapi way of death juga. Jadi Islam itu cara hidup sekaligus juga cara mati. Cara hidup itu artinya mengatur bagaimana seharusnya hidup menurut yang maha hidup, menurut Allah. Hidup menurut Allah itu kayak apa? Itu Islam mengatur. Dan tidak hanya itu, tetapi juga Islam itu way of death. Artinya Islam itu memberi petunjuk cara menyiapkan kematian.
cara menyiapkan hidup sesudah mati. Bagaimana nanti di akhir hayat husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga nanti ketika hidup di akhirat, ya, kita akan mendapatkan ridho masuk surga. Ya. Itu ridho sebagai Islam sebagai agama. Nah, maknanya aturan-aturan Islam itu harus senang kita pakai. Kita dengan senang hati, dengan gembira, dengan rela, dengan ikhlas menggunakan Islam, aturannya Allah dan Rasulnya untuk kehidupan kita. Sehingga bagaimana cara makan, cara tidur, ya, cara minum, cara kita belajar, bekerja, ya, cara kita menikah, cara kita mendidik anak. Pokoknya semua cara, semua kegiatan hidup itu menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam ad-dinul Islam. Itulah cara hidup. Jadi menggunakan Islam. Kemudian jamaah sekalian, tadi Ali Imran 19, ya. Terus yang 85 ini pernah kita bahas dulu, ya. Ternyata bahwa Islam itu aturan hidup untuk seluruh isi alam. Ini Ali Imran tadi 19, inna dina indawal Islam. Kemudian yang 83 itu afa ghairatinillah yabghun, apakah mereka akan mencari ad-din, cara hidup selain cara hidup dari Allah, yaitu al-Islam. Apakah mereka akan mencari selain al-Islam, selain Islam sebagai cara hidupnya? Walahu aslama, dilanjutkan di ayat itu, walahu aslama, dan kepadanya, kepada Allahnya aslama. Aslama itu akar kata Islam. Aslama yuslimu islaman. Aslama itu menyerahkan diri tunduk patuh. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah, menyerahkan diri tunduk patuh mangfis samawati wal ard, apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Jadi seluruh isi alam ini berislam pada Allah. Seluruh Islam ini muslim. Bumi muslim, bintang, matahari, semua pohon, semua binatang itu muslim. Ya. Sedangkan manusia secara fisiknya, fisik biologisnya sesungguhnya muslim. Ya. Maka saya pakai istilah untuk manusia itu Islamnya satu Islam alamiah, yang kedua Islam syariah. Islam alamiah itu secara alamiah fisik kita muslim. Ya. Karena Allah menciptakan misalnya mata dua untuk melihat, itu kehendaknya Allah, aturan hukum Allah itu. Telinga dua mendengar misalnya. Dan kemudian telinga kita mendengar, mata kita melihat, dan seterusnya. Tubuh kita mengikuti maunya Allah. Itulah muslimnya tubuh kita. Nah, walahu aslama man fis samawati wal ardh wa tarha wa ilaihi yurja'un. Jadi menyerahkan diri tunduk patuh pada Allah, semua di langit, di bumi ini semuanya itu secara terpaksa maupun sukarela, dan kepadanya akan dikembalikan semuanya. Jadi kemudian kalau ini maunya Allah, semua muslim. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang tidak mau menundukkan cara hidupnya Allah. Ya. Jadi mereka mengikuti nafsunya aja. Ya. Jadi ada orang yang senang minuman keras, makan babi, mencuri, berjudi, berzina. Ada orang yang tertarik ke sana kan gitu. Ya, ada orang yang bakhil, pelit, medit, ya. Kaya raya tapi nggak mau zakat, infak, sedekah misalnya. Ada manusia itu manusia-manusia yang tidak mau menggunakan aturannya Allah. Ya, jadi hidup semaunya sendiri. Nah, orang-orang yang mengambil aturan hidup selain aturan dari Allah disebutkan di ayat 85 Al-Imran. Tadi 83. Jadi rangkaiannya 19, 83, 84 sekalian boleh masuk 85. Ini yang 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ad-din, sebagai cara hidup dan cara mati, Islam itu fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang
rugi. Padahal jamaah sekalian, jadi kalau menggunakan aturan hidup ya selain Islam ya. Jadi kalau aturan hidup itu dari Allah yang maha hidup, karena yang menghidupkan kita itu Allah, maka aturannya kepada yang maha hidup. Ya. Jadi pernah saya sampaikan, sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Jadi gesang ingkang sejatos menika gesang miturut ingkang maha gesang lan maha gesanaken. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan di Al-Maidah ayat 3, itu ayatnya panjang banget. Jadi di dalam potongan ayat Allah menyatakan waraditu lakumul islamadina. Al-Maidah ayat 3. Ayatnya panjang, itu potongan ayatnya. Waraditu, dan aku ridho, kata Allah. Allah ini yang menyatakan. Kalau dalam bahasa Arab, tu itu menunjukkan aku. Raditu, aku ridho. Katabtu, aku menulis. Qara'tu, aku membaca. Tu itu menunjukkan aku. Waraditu, dan aku ridho. Lakumul Islam, untuk kamu Islam. Aku ridho untuk kamu Islam. Waraditu lakumul Islam. Adina sebagai adin, sebagai cara hidup. Jadi Allah itu sudah meridhoi Islam sebagai cara hidup kamu. Maka kalau kamu yang pertama tadi ridho Allah sebagai Tuhanmu, ya kamu harus menggunakan Islam sebagai cara hidupmu. Itu konsekuensinya. Jadi yang nomor satu tadi, ridho Allah sebagai Tuhanku, konsekuensinya harus menggunakan cara-cara hidup menurut Allah. Bukan cara hidup menurut nafsu kita, semau kita, enggak. Nah, ini poin yang kedua, kunci surga. Yang pertama ridho Allah sebagai Tuhan, yang kedua ridho Islam sebagai agama. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai nabi. Nah, jemaah sekalian, ridho kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Kita senang menerima, cinta kepada beliau, hormat kepada beliau. Ya. Ini juga merupakan konsekuensi dari yang pertama. Jadi tiga ini gandeng. Yang pertama, ridho Allah sebagai Tuhannya, konsekuensinya ya ridho aturannya Allah sebagai cara hidupnya. Yang kedua, ridho Muhammad sebagai nabinya. Mengapa? Karena Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Atas kehendak Allah, ya Allah mengangkat beliau yang orang Arab, dikasih wahyu, Al-Quran berbahasa Arab, kemudian diteruskan ke umat manusia. Ya. Makanya ketika kita menjadi Muslim, mengikuti aturannya Allah dengan Islam, ya harus ridho Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Itu konsekuensinya begitu. Nah, jamaah sekalian, di dalam jadi yang hadis tadi, jadi itu kunci yang ketiga. Ya. Nah, bukti kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Ya, hati kita senang kepada cinta pada cinta Rasulullah. Ya. Kemudian hati kita senang, rindu belum. Padahal kita selama ini umat zaman sekarang kan belum pernah ketemu beliau, belum pernah mendengar suara beliau, belum pernah jabat tangan, ya, belum pernah suaranya belum pernah kita mendengar. Tapi kita beriman pada Allah, pada beliau, beriman pada Rasulullah. Kita ngikuti tuntunannya. Jadi kita bisa sholat, puasa dan sebagainya itu ya karena tuntunan beliau. Ya. Jadi Allah tidak menjelaskan teknis sholat misalnya, tapi belum memberi contoh. Jadi beliau itu sebagai contoh bagaimana cara menggunakan Islam sebagai cara hidupnya.
cara ridho kita kepada Allah sebagai Tuhan. Itu contohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka harus ridho beliau sebagai Nabi dan Rasul, sebagai teladan kita. Ya, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, beliau sebagai uswah yang hasanah. Cuma sekalian ada hadis yang senada dengan yang pertama tadi, ini isinya hampir sama. Ya. Ini riwayat Muslim hadis ini sama dengan yang tadi, hanya redaksinya sedikit berbeda tetapi sama, yaitu disebutkan zaqa ta'mul imani, ya, kelezatan iman. Iman itu lezat, gurih istilahnya, enak tenang, barat makanan. Nah, kelezatannya dengan apa supaya iman kita itu lezat? Disebutkan di hadis ini, man radhiya billahi robban. Satu, kelezatannya itu dengan orang itu ridho Allah sebagai Tuhannya. Pertama, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama atau adinnya, sebagai cara hidupnya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Maka tiga itu menjadi kunci surga. Nah, jamaah sekalian, kita sambung satu lagi hadis sedikit. Ini riwayat Dalami. Nabi menyatakan asadul a'mali salasa, 3 perbuatan yang termasuk sangat baik. Zikrallahi ta'ala ala kulli hal, wa insafun nasi ba'dhum min ba'd, wa muwasatul ikhwan. Ada 3 perbuatan yang termasuk sangat baik. Yang pertama, zikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, saling menyadarkan satu sama lain, saling mengingatkan. Yang ketiga, menyantuni saudara yang memerlukan. Ini Masya Allah luar biasanya hadis ini. Nah, jamaah sekalian, yang pertama, perbuatan yang sangat baik dalam pandangan Kanjeng Nabi, pertama zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ya. Jadi kalau di surah Ali Imran 190 itu, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim ketika berbaring. Dan manusia itu hidup dalam 3 posisi itu. Kalau dia enggak berdiri, dia duduk. Kalau enggak, ya dia berbaring. Ya, kita lagi duduk sekarang ini. Ada teman kita yang sedang jalan berdiri, ya. Ada yang lain sedang berbaring tidur. Jadi maka dalam keadaan itu selalu ingat Allah. Misalnya tidur, ya diawali dengan doa sebelum tidur. Ya. Jadi kemana-mana ingat Allah. Jadi jangan hanya di masjid aja ingat Allah. Ketika di pasar ingat Allah, ya. Ketika di sekolah ingat Allah, ketika di jalan ingat Allah, ketika di mall ingat Allah, ketika bal-balan itu loh, di lapangan olahraga kita olahraga, ya ingat Allah. Jadi Allah itu dibawa kemana-mana, artinya diingat di mana. Nah, itulah perbuatan yang utama. Dan ini juga kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya tadi, ini menjadi konsekuensi kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho sebagai Tuhan kita, maka kita senantiasa ingat Allah di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Waktu kita senang ingat Allah, waktu kita sedih ingat Allah, waktu kita sakit ingat Allah, waktu kita sehat ingat Allah. Ya. Jadi banyak manusia yang ingatnya Allah kalau pas kepepet aja. Kalau banyak duit wis lali sholatnya, lali ngajine, lali Gusti Allah. Bahkan mengaku-ngaku ini uang dari saya usahanya, Allahnya dibuang kemana nggak tahu. Tapi begitu duitnya sedikit, ya baru kroso misalnya. Bukan dalam keadaan apapun ya, karena semua kehidupan itu Allah yang menghidupkan. Kehidupan bahagia, kehidupan sedih,
Kehidupan sehat, kehidupan sakit, Allah yang menentukan semuanya. Kehidupan punya banyak duit, kehidupan sedikit duit misalnya, itu Allah yang menentukan semuanya. Maka dalam segala waktu kita ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, saling menyadarkan, saling mengingatkan istilahnya. Jadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, antar kita sesama manusia secara umum ya. Ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat misalnya. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini poin yang kedua intinya seperti itu. Termasuk di surah Al-Asr tadi tawasau bil haq, berwasiat dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, berwasiat dalam kesabaran. Yang ketiga, Nabi menyebutkan wa muwasahul ikhwan, artinya menyantuni atau membantu saudaranya yang memerlukan. Nah, bantuan itu macam-macam. Tidak hanya harta, tidak hanya duit. Kita punya uang bisa bantu dengan uang, kita punya harta bantu dengan harta, kita punya tenaga bantu dengan tenaga, dengan ide, ya, dengan ilmu kita bantu dengan ilmu, ya, dan sebagainya. Membantu orang lain, secara umum orang lain, dan secara khusus bisa sesama muslim. Ya. Maka kalau masalah ini kan kaitannya dengan zakat, infak, sedekah. Ini ayatnya banyak sekali di Al-Baqarah itu banyak sekali. Nah, saya kutipkan aja terjemahnya Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul, katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ya, maka jamaah sekalian, musola ini terakhir sebagai penutup ini, kalau biasanya kita mengumpulkan untuk nasi bungkus itu ya, yang beberapa waktu dulu, kemudian ini kita dalam bentuk lain. Jadi karena situasi ya virus menjadikan seperti ini, orang di rumah terus misalnya, ya tidak kerja dan sebagainya, sehingga ini mempengaruhi keadaan ekonomi di dalam keluarga, sehingga musola punya niat bareng-bareng, mari kita ya urunan rakitan sidik-sidik gitu ya. Nanti kita belikan sembako, dan sembakonya kita bagi-bagikan ke jamaah yang kira-kira membutuhkan. Jamaah kita sekitar kita sengaja yang kita kita pandang sangat membutuhkan, siapa yang ya, nanti urusannya dengan masalah virus. Saya kira itu. Ada pertanyaan, komentar kalau ada. Silakan. Iya. Iya. Bolehkah kita mengamalkan hadis yang jemaah sekalian, jadi ini kajiannya dengan hadis ya, termasuk di mustalah hadis ya. Jadi ada hadis dhaif, lemah. Dhaif itu maknanya lemah. Apa yang dimaksud lemah? Satu, lemah perawinya, lemah sanadnya. Jadi rawi itu yang meriwayatkan, yang ngumpulin meriwayatkan. Sedang sanad itu urutan-urutan dari A, dari sebelumnya sampai Nabi, itu sanad namanya. Nah, lemah dalam sanadnya itu ya mungkin ada sambungan tadi yang salah satu, mungkin salah dua atau salah berapa, yang mungkin kurang benar, ada kesalahan barangkali, ya. Itu lemah di dalam sanad maupun perawinya, ya. Kemudian hafalannya mungkin dianggap kurang kuat misalnya. Ada yang kelupaan misalnya, sampaikan misalnya. Itu hadis dhaif namanya. Bisa juga isinya lemah dalam isinya. Isi hadis itu namanya matan hadis. Jadi dhaif di dalam matan hadisnya, dalam kalimah isi hadisnya. Kalau dalam kalimah
isi hadisnya itu bertentangan misalnya dengan ayat atau dengan hadis lain, itu harus kita tolak. Isinya dulu kita lihat, kita tolak misalnya. Kemudian ya memang kita lihat doifnya doif apa ya. Kalau doifnya doif isinya, apalagi bertentangan, nah itu harus kita tolak. Ya, kalau doifnya sanad memang ini ada ilmu khususnya yang harus kita pelajari. Ya, kita lihat utamanya kita lihat isinya itu ya. Jadi ya saya memandang begini ya hadis doif itu kita tolak dulu itu. Apalagi kalau doif matan isinya. Nah, kemudian kalau doif yang lain kita lihat isinya. Nah, kalau hal-hal yang di luar ibadah mahdhah, di luar rukun Islam, katakanlah, di luar rukun Islam misalnya, ya, maka ya bisa saja kita masih pertimbangkan. Kalau memang isinya itu bagus baik, bukan rukun Islam, bukan mahdhah. Ya, tapi kalau untuk urusan sholat, ya pasti mutlak doif kita singkirkan. Urusan sholat, urusan puasa, haji, zakat, ya harus kita singkirkan. Udah, pakai yang sahih. Ya, alternatifnya itu. Ya memang kalau lebih selamatnya, kalau yang sahih ada, kita singkirkan. Doifnya ikut yang sahih. Ya, kira-kira itu jawaban. Ini mau ada yang lain? Satu lagi. Kalau enggak, masalah. Ya. Gimana kalau ada orang yang mengaku percaya bertemu tak lewat mimpi atau lewat mimpi, dan akhirnya teman-temannya itu kan ada dua mati itu, yang satu membenarkan, yang satu menyalahkan. Lah yang membenarkan otomatis kan mempercayai intinya itu, yang menyalahkan kan tidak mempercayai intinya itu. Nah, kita sebagai orang yang mendengar sikapnya gimana Pak? Ini menarik, makanya ini menarik. Iya, jadi orang yang hidup zaman sekarang ya, so pasti belum pernah ketemu beliau, so pasti belum pernah mendengar suaranya beliau, so pasti belum pernah jabat tangan, melihat, mendengar, belum pernah, so pasti. Jadi yang pernah ketemu beliau ya para sahabat, ya semasa beliau itu lah. Khulafaur Rasyidin 4 itu ketemu semua kan gitu. Ada banyak sahabat ketemu. Setelah itu beliau wafat. Kalau lahirnya setelah beliau wafat ya udah nggak ketemu. Ada sahabat-sahabat yang menceritakan fisik beliau. Ada hadis-hadis juga yang cerita tentang fisik beliau. Jadi ya kalau hanya cerita fisik kan cuma bayangkan fisiknya aja, kita nggak tahu persis kayak apa kan, kulitnya nggak tahu persis. Nah jamaah sekalian, ya orang yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah itu ya mestinya bukan orang sembarangan. Artinya kalau mimpi ketemu Rasul itu bukan sembarang orang. Artinya orang-orang yang seperti itu ya tentunya orang-orang yang betul-betul taat pada Allah, betul-betul soleh dia, betul-betul orangnya baik, betul-betul pokoknya tidak sembarangan. Jadi yang namanya mimpi itu kan nggak bisa didatang, nggak bisa diundang kan. Tak undang mimpi ya, gue bengi janjian ya, gue mimpi aku tak impek ya. Kan nggak begitu kan? Apa mimpi itu kita undang kan?
Mimpi itu kan tiba-tiba aja kan, mimpi gitu aja kan. Pernah jenengan ngundang mimpi, janjian karo kanca, kok ketemu dalam mimpi ya? Misalnya ketemu koncone sapa sing kan nggak pernah. Yang mimpi itu tiba-tiba aja. Nah kalau tiba-tiba yang ngatur siapa? Allah. Saking cintanya Allah kepada seseorang, karena orang itu dulu taat pada Allah, orangnya bersih taat kepada Allah, itu boleh jadi bisa ketemu. Walaupun yang mimpi belum pernah ketemu beliau, boleh jadi. Jadi ya, ya ini perlu dilacak memang hadisnya ya, hadis tentang mimpi. Hadis tentang mimpi Rasulullah itu perlu dikaji. Ya, ini perlu dilacak dulu. Jadi ya, ya kita kalau percaya pada orangnya ya lihat orangnya. Satu. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita ini ya dianggap gosip. Tapi orang-orangnya kalau selevel apa ya, selevel wali songo, selevel nabi ya oke. Tapi kalau kita ya yang gosip, yang kita juga sering masih berbuat salah dan sebagainya. Gosip itu ojo ora sah dipercaya sepenuhnya. Maksudnya percayanya nanti dulu lah, gosip lah. Ojo langsung dipercaya maksudnya. Silakan. Jadi mungkin bisa dua atau benar. Jadi saya pernah membaca yaitu Mbah Maimun Zubair itu pernah mimpi ketemu. Jadi ceritanya itu ada seorang yang masih nasabnya Nabi, ketika di pondok pesantrennya, dia tidak ngaku bahwa dia itu masih nasabnya Nabi. Setelah itu Mbah Maimun diimeni, oleh orang aku cuma puas sekolah. Setelah itu dia didesak ini sebenarnya sopo, dia baru ngaku dan dia itu masih ada nasabnya Nabi. Itu karena apa? Dititipkan tidak ngaku itu akhirnya Mbah Maimun diimeni. Itu sebenarnya itu benar atau tidak itu ngobrol. Terima kasih. Jadi kalau orang kayak Mbah Maimun Zubair itu, ya memang zaman sekarang itu beliau orang istimewa. Ya. Jadi kalau beliau yang cerita misalnya, beliau langsung yang bilang ya, bukan kata orang ya. Jadi kalau beliau langsung yang cerita, kita pendengar langsung, ya kalau saya ya silahkan dipercaya nggak apa-apa. Karena beliau orangnya yang sangat soleh ya, sangat alim, sangat bersih, orang soleh, sehingga Allah memanggilnya aja ke Mekah bukan di Rembang. Dia memanggilnya kan dikuburkan di Mekah. Itu tanah pilihan Allah, ya. Jadi tanah yang menerima beliau ya tanah yang suci kan. Jadi kalau misalnya beliau yang bicara, ya silakan dipercaya. Nah kalau orang lain yang cerita, orangnya siapa? Ya, kalau misalnya anaknya juga anaknya yang soleh juga kan, itu ya nggak apa-apa dipercaya itu. Ya, karena menceritakan ayahnya yang dia kan sangat mungkin diceritakan ayahnya, karena ayahnya yang kejadian kan, yang diceritai anaknya dan anaknya adalah orang soleh juga, ya nggak apa-apa dipercaya misalnya. Tapi kalau orang lain ya tadi orang lain dilihat orangnya kan gitu. Itu. Jadi tidak langsung percaya. Ya, makasih Pak. Silakan. Kalau masalah kita kan merasa ada kadang-kadang kita akan mulai lagi macam agak itu bilang kan kayak gini tapi pada saat itu ada saya dengan pengajian kita bilangnya boleh pilih sealim saya ini tapi dia betul-betul supaya positif terus maka kita boleh dipakai saya ini alim saya ini calon itu boleh enggak sih? Ya begini, jadi proses alim harus
Alim itu maknanya berilmu, makna alim ya. Berilmu dan kemudian ya itu harus. Tapi ya tidak perlu dipamer-pamerkan orang lain. Diomongkan orang lain, aku ki alim loh, kowe ora alim ya. Wah, apalagi gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau semangat dari dalam, saya ingin berubah, saya ingin banyak belajar Islam, pokoknya hidup saya berubah, punya semangat itu, ditunjukkan dengan perbuatannya memang membuktikan dia itu sungguh-sungguh dalam Islam, ya nggak apa-apa. Tapi jangan niatkan untuk dipamerkan. Mengajak boleh, ya tak ajak hidup berubah menurut Islam, boleh mengajak. Tapi jangan sekali-kali memamerkan untuk dipertontonkan orang lain. Pamernya itu hanya satu kepada Allah saja, yang lain jangan. Gitu ya saya. Saya kira itu ya untuk hari ini. Insya Allah nanti kembali. Jadi kita ngaji kita lanjutkan aja. Ngajar lagi kapan? Iya. Saya ingin satu lagi. Ya, jadi kita ngajinya tetap aja ngaji tematik sama ngaji hadis ini. Tematiknya kita geser aja ke malam Sabtu aja, seperti kemarin online tapi ya. Malam Sabtu pada Isya, Jumat malam Sabtu seperti kemarin aja. Ya. Itu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.